Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa Komisi 12 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan sejumlah perusahaan pengelola BBM membahas berbagai hal terkait dengan BBM. Dan untuk laporan selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Valerie, apa saja yang di-highlight dari rapat kerja pada siang hari ini? DPR RI dengan sejumlah Komisi 12 DPR RI dengan sejumlah petinggi dari badan usaha bidang migas. Dalam hal ini pertama untuk RDP dan RDPU memang diawali dengan membahas bagaimana pasokan dari masing-masing perusahaan terkait dengan stok untuk menyambut bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri nanti, dan dijelaskan di awal oleh masing-masing pimpinan mulai dari Pertamina Patraniaga, Shell, Vivo, AKR BPN dan juga sejumlah perusahaan lainnya bahwa untuk seluruh stok memang sempat mengalami kendala di awal bulan sekitar bulan Januari, namun untuk saat ini hingga stok nanti jelang Lebaran dipastikan seluruhnya aman. Kemudian rapat dilanjutkan dengan membahas isu lain, salah satunya adalah terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh anak perusahaan dari PT Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga yang diduga telah melakukan pengoplosan antara BBM Pertamax dengan BBM Pertalite dengan menggunakan mekanisme blending. Nah, tadi meresponi hal tersebut, pimpinan Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi menyatakan dan juga meminta klarifikasi secara langsung kepada pelaksana tugas harian Direktur Utama dari PT Pertamina Patraniaga, Ega, yang pada intinya ia menyatakan dan juga mengklarifikasi sikap dari demikian. Ia menyatakan tidak mungkin Pertamina melakukan hal demikian, dan ia juga menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua sumber dari BBM yang masuk ke Pertamina Patraniaga. Yang pertama adalah sumber dari itu dari luar negeri. Untuk sumber dari kilang ini hanya dimiliki oleh PT Pertamina Patraniaga, sedangkan untuk badan usaha lainnya tidak memiliki kilang di Indonesia. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk import itu yang dilakukan oleh seluruh perusahaan lain yang bergerak di bidang BBM. Terkait dengan sumber-sumber tersebut yang didapatkan oleh PT Pertamina Patraniaga adalah langsung dalam bentuk base fuel. Base fuel ini adalah langsung berbentuk R90 yang merupakan Pertalite dan juga R92 yang berupa Pertamax. Jadi dinyatakan yang didapatkan oleh PT Pertamina Patraniaga sudah berbentuk R90 dan juga hal-hal lainnya seperti yang diutarakan oleh pihak Kejaksaan Agung. Kemudian dilanjutkan juga dengan penjelasan mekanisme blending, karena memang kalau kita melihat dari kasus posisi dan juga pernyataan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung, pengoplosan ini terjadi pada mekanisme blending antara RON 92, RON 90 dan juga dari bahan bakar ini. Disebutkan bahwa pada dasarnya mekanisme blending adalah mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan BBM, dalam hal ini salah satunya adalah Pertamina Patraniaga, untuk menambah value, menambah nilai dari produk yang dijual, produk BBM yang dijual. Dan dalam mekanisme blending ini tidak dimungkinkan adanya perubahan maupun penambahan RON, apalagi pengoplosan RON. Mengapa? Karena tadi disebutkan di awal, yang didapatkan oleh PT Pertamina Patraniaga sudah berupa base fuel R90 dan juga RON 92, di mana ini tidak bisa diopak-atik dan juga dioplos dan tidak bisa dirubah kualitasnya. Jadi zat aditif yang ditambahkan ini hanyalah berupa zat berwarna, injeksi dan juga hal-hal lainnya yang bisa memberikan keunggulan bagi produk Pertamina. Tadi disebutkan kalau misalnya zat aditif yang ditambahkan di produk-produk Pertamina, dalam hal ini Pertalite dan juga Pertamax, adalah detergensi, kemudian juga hal-hal lainnya misalnya untuk menambah performa lebih lembut apabila mobil tersebut dibawa, lebih enak jika disetir. Nah, itu hal-hal yang ditambahkan dalam zat aditif. Jadi sama sekali tidak menambah maupun merubah formula yang sudah terdapat dalam RON 90 dan juga RON 92. Nah, tadi pernyataan dari PTH Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga ini juga disandingkan dengan pimpinan jajaran perusahaan migas lainnya, yaitu tadi Shell, Vivo, Exxon dan juga sejumlah perusahaan lainnya yang pada dasarnya juga sepakat dengan pernyataan dari pihak Pertamina Patraniaga bahwa pada dasarnya mekanisme blending itu tidak dimungkinkan dilakukan pengoplosan atau perubahan formula dari Pertamax dari Pertalite menjadi Pertamax yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Mengapa? Karena memang sekali lagi dinyatakan ini untuk menambah keunggulan dan juga menambah manfaat dan juga menjadi ciri khas dari masing-masing perusahaan, dalam hal ini Pertamina Patraniaga dan juga sejumlah perusahaan lainnya. Dan oleh karena itu
kesimpulannya, pihak dari pimpinan Komisi 12 DPR RI juga menyatakan bahwa seharusnya masyarakat ini sudah jelas, sudah ada klarifikasi bahwa untuk formula dari RON 90 Pertalite dan RON 92 Pertamax ini tidak bisa dioplos karena yang sudah didapatkan oleh pihak dari Pertamina Patraniaga ini sudah dalam bentuk RON yang sudah jadi dan sudah dilakukan dan juga dipisah dalam mesin-mesin yang berbeda. Namun kalau misalnya kita melihat tadi ada sejumlah celah-celah hukum yang sebenarnya masih dibuka dan juga diduga adanya kemungkinan menjadi celah dilakukannya pengoplosan apabila kita katakan dan juga mengutip yang disebutkan oleh pihak dari Kejaksaan Agung. Mengapa? Karena kita ketahui bersama kalau tadi dari seluruh pihak-pihak yang dihadirkan ada sekitar 6 perusahaan, hanya Pertamina Patraniaga menjadi satu-satunya perusahaan yang memiliki kilang minyak di Indonesia. Jadi hanya Pertamina Patraniaga yang memiliki kapasitas, yang diberikan kesempatan untuk bisa mengelola RON 90 dan juga RON 92. Sehingga memang apabila ada oknum yang memang melakukan pengoplosan di kilang Pertamina tersebut dibuka kemungkinan, karena kalau kita ketahui bersama juga Jessica, dari jumlah 7 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung memang ada pihak-pihak juga dari kilang, sehingga memang dibuka apabila ada oknum. Tidak menutup kemungkinan dari pihak Pertamina juga menyatakan tadi ketika melakukan sesi doorstop bahwa hal tersebut masih dimungkinkan. Namun yang pastinya sikap dari perusahaan yaitu Pertamina Patraniaga yang memastikan bahwa seluruh proses baik itu dari awal, dari proses mendapatkan bahan bakar yaitu RON 90 dan RON 92 hingga proses distribusi ke masyarakat, seluruhnya sudah dilakukan dengan maksimal, pengawasannya sudah maksimal dan juga bekerja. Dalam hal ini untuk pihak eksternal adalah Kementerian SDM, ada dari pihak migas yang melakukan pengawasan secara berkala dari setiap tahapannya sehingga dipastikan bahwa apa yang didistribusikan ke masyarakat, apa yang dibayar Pertalite, maka yang dapatkan jika membayar Pertalite, maka jika membayar Pertamax yang didapatkan Pertamax. Kita akan sama-sama nantikan karena saat lagi juga masih ada rapat lagi dengan Menteri SDM. Belum dipastikan apakah Bahlil ini akan dikonfirmasi datang atau tidak, namun kita akan sama-sama nantikan. Sementara demikian, kembali ke Anda Jessica di studio. Valerie, artinya keterangan dari Kejagung dan juga PT Pertamina Patraniaga dikuatkan dengan perusahaan lainnya yang mengelola BBM ini berbeda. Ya, betul sekali Jessica, tadi sangat berbeda apa yang disebutkan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan PT Pertamina Patraniaga dan juga perusahaan lainnya yang hadir, bahkan cenderung berlawanan karena disebutkan kalau misalnya dari pihak di situ ada tawar-menawar dan juga melakukan broker-broker ilegal, pemenangan tender ilegal. Sementara kalau misalnya dari pihak yang dihadirkan dalam rapat dengan Komisi 12 DPR RI dengan tegas menyatakan bahwa mekanisme blending tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengoplosan. Mengapa? Karena mekanisme blending dan mendapatkan produk yaitu RON 90 dan RON 92 adalah dua tahapan yang berbeda, dan seluruh perusahaan ini mendapatkan secara langsung base fuelnya, tidak bisa diotak-atik. Seluruhnya sudah menggunakan mesin dan juga outputnya ini ditaruh di kilang-kilang di tempat-tempat yang berbeda sehingga tidak akan bisa dilakukan blending kecuali memang ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal tersebut. Namun tentu oknum tersebut tidak mengatasnamakan Pertamina karena Pertamina menyatakan selalu menjamin kualitas dan juga mutunya untuk menjaga kepercayaan di masyarakat. Sementara demikian Jessica, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.